Pak Nurdin kan ini sebagai orang asli Bone. Iya Pak. Dan bekerja di perusahaan yang pemiliknya asli Bone juga. Iya. Tetap semangat. Tetap semangat. Berpikiran positif. Berpikir positif. Berusaha keluarga. Berusaha untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dwi Sitaba. Kali ini kita masih di Bone. Kita malam ini ada di Child ya. Kita akan bincang-bincang lagi di podcast saya hari ini. Di samping saya sudah ada siapa? Namanya siapa? Nurdin Pak. Nurdin ya. Ini adalah Pak Nurdin, salah satu sosok yang sering gentayangan mungkin ya. Sehat Pak Nurdin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pak Nurdin aktivitasnya kan selama ini saya tahu nih aktivitasnya. Siap. Pak Nurdin ini adalah salah satu orang yang sangat bisa dikatakan bertanggung jawab di perusahaan, di salah satu perusahaan ya, di salah satu perusahaan di Kabupaten Bone ini ya. Nah, kita sedikit sharing-sharing nih Pak Nurdin, karena Pak Nurdin juga asli Bone ya. Siap. Terus sudah berkeluarga Pak Nurdin? Alhamdulillah sudah. Anak berapa Pak? Satu Pak. Anak satu ya. Nah, kita mau nanya-nanya nih. Atau sebelum saya bertanya, mungkin bisa diperkenalkan dulu sama teman-teman kita di YouTube. Saya sambil merokok Pak ya. Siap. Perkenalkan, nama saya Nurdin. Saya bekerja di PT Haji Kalla Toyota Bone sebagai security. Oh, Bapak sebagai tenaga keamanan. Ya. Keamanan. Nah, Pak Nurdin sekarang usia berapa Pak? 27 tahun Pak. Pak Nurdin usia 27, berarti beda setahun doang sama saya Pak ya. Siap Pak. Saya kan 27,5 Pak. Ya. Sudah berapa lama Pak di perusahaan Haji Kalla Bone? Sudah 7 tahun Pak. 7 tahun. Wah, berarti Pak Nurdin saat itu umurnya 20 tahun ya masuknya? tahun. Masih bujang? Masih bujang. Nah, oke. Biasanya kan kalau di YouTube saya kan ini kita membahas tentang motivasi, tentang true story. Yeah. Nah, apa yang membuat Pak Nurdin masih semangat di usia kerjanya yang sudah masuk 7 tahun nih? Bisa diceritakan di teman-teman. Sambil merokok, Pak? Sambil merokok, Pak. Saya kerja 7 tahun di PT Ya. Haji Kalla karena penuh dengan semangat. Semangat. Iya. Mungkin semangat saya tidak cukup. Mungkin latar belakangnya Pak Nurdin selama 7 tahun itu apa? Ya bisa dibilang orang senya yang tidak berada lah Pak. Tidak berada, ada cerita hidup lain yang membuat kita lebih semangat. Siap. Nah, tentunya 7 tahun kan menjadi petugas keamanan ya. Iya Pak, 7 Nah, tahun. Itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang Ya kan? mudah, Pak. Bukan hal yang mudah. Karena saya tahu sendiri petugas keamanan itu kan ada shift malamnya tuh. Ada Pak. Apalagi kalau dulu mungkin masih bagus, masih bujang. Iya masih bujang. Kalau sekarang sudah ada anak, sudah ada istri. Nah, ada istri. bagaimana Pak Nurdin menyikapi itu? Saya menyikapi dengan tanggung jawab pekerjaan saya Pak. Tanggung jawab pekerjaan. Terus. Dan terus itu salah satu motivasi saya bahwa ada anak, ada istri yang harus kita perjuangkan juga Pak. Karena ada keluarga yang harus diperjuangkan. Pak Nurdin memang asli Bone? Asli Bone Pak. Istri asli Bone? Kalau istri asli Wajo. Oh, dekat, Iya. 1 jam doang kan? Iya Pak, 1 jam doang. Nah, terus nih, saya bertanya lagi nih. 7 tahun itu kan pasti penuh dengan duka dan duka, Pak. Alhamdulillah. Ya kan? Duka, ya. Apa sih yang membuat Pak Nurdin sukanya dulu nih menjadi seorang tenaga pengamanan di salah satu perusahaan? Sebenarnya Pak ya kita cari pengalaman Pak. Oke. Bekerja di suatu perusahaan yang terbesar Pak ya. Ya, memang kita tahu sendiri bahwa Haji Kalla itu adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia Timur ya. Iya Pak. Ya, terus. Dan terus apa ya Pak? Sukanya itu tentang bagaimana kita bekerja dengan baik, ikhlas dan Kerja ikhlas. Nah, semangat. poinnya di sini yang saya catat kerja ikhlas, oke? Ikhlas baik. Meskipun kita harus dituntut mengamankan suatu perusahaan yang besar Pak ya. Ya. Ada mobil, ada Ya. Aset. Ya. aset-aset besar di kantor terbesar ini Pak. Ya. Terus. Terus sukanya ya belajar dan terus untuk mencari pengalaman. Terus kalau dukanya Pak? Dukanya ya maksudnya apa ya Pak?
Nggak apa-apa, kita ceritain aja di sini supaya teman-teman yang lain kan bisa lebih paham bahwa ada sosok Pak Nurdin di Kabupaten Bone yang sudah 7 tahun menjalani perannya sebagai tenaga pengamanan yang mempunyai visi dan misi kedepannya seperti itu. Dukanya mungkin apa, Pak? Dukanya ya seperti halnya ketika kita shift malam, Pak. Shift malam, oh iya Shift benar. malam, Pak. Toh. Shift malam. Nah, kalau shift pagi lagi kalau ada customer yang Pak, maksudnya tidak sesuai lah dengan apa yang SOP yang ada di kantor, Pak. Gitu, Iya. gitu. Tapi pasti saya tahu dan saya paham bahwa tenaga pengamanan itu kan pasti manusia biasa ya, Iya, manusia Pak. biasa. Pasti ada dongkol, pasti Ya, ada. apalagi sama karyawan yang minta maaf keterlaluan kali ya, minta maaf nih ya. Nah, bagaimana Pak Nurdin menyikapi itu? Kalau saya, Pak, ya selama dia baik Ya. atau buruk sama saya tidak Pak, maksudnya saya tetap terus baik sama dia, Pak. Gitu. Iya. Berarti yang tadi poinnya kita kerja ikhlas, terus berpikiran positif, Iya, Pak. ya, bahwa semua pasti baik ya, Pasti baik, seperti itu. Nah, terus Terus sebagai pengalaman saya, Pak, pertama kerja di perusahaan besar ini, Pak. oh gitu. Pertama kali, Pak, saya bekerja di PT Haji Kalate itu. Oh, begitu. Banyak pengalaman, Pak. Banyak yang bisa pengalaman selama diambil. 7 tahun ini ya. 7 tahun ini. Nah, impiannya Pak Nurdin ke depannya pasti setiap manusia punya impian kan? Pasti ada impian. Pasti ada impian yang harus kita capai mungkin ya. Iya, Pak. Apa impian ke depannya Pak Nurdin? Impian saya, Pak, ya kalau bisa lebih dari tugas pengamanan lah. Lebih dari tugas pengamanan. Iya. Nah, untuk mempersiapkan itu, apa yang Pak Nurdin sudah siapkan dari sekarang? Siapkan apa namanya, Pak? Apa itu? Pikiran lah, dibersihkan lah, terus selalu berpikiran positif, Ya, bekerja dengan giat, kerja keras, usaha. Iya. Berarti Pak Nurdin ini masih menyimpan impiannya yang harus dijaga ke depannya, ya? Iya. Seperti itu. Nah, bisa diceritakan lagi nih Pak Nurdin. Pak Nurdin kan ini sebagai orang asli Bone Iya, Pak. dan bekerja di perusahaan yang pemiliknya asli Bone juga. Juga, iya, Pak. Mungkin ada setitik atau sedikit motivasi di situ mungkin Pak? Ada, Pak. Apa tuh motivasinya? Motivasi saya dalam bekerja itu, Pak, pertama itu kerja ikhlas, Pak. Ikhlas. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Mau nggak mau harus siap. Terus berpikiran Positif. dan semangat terus. Semangat terus. Walaupun Walaupun banyak yang bagaimana lah, Pak, kita tetap harus Semangat. berarti apapun kata orang, ya kita tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke, ini udah berapa menit? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Nurdin. Selama 7 tahun itu pasti ada mungkin satu momen, apakah Pak Nurdin lagi bertugas di kantor, momen itu yang Pak Nurdin tidak bisa lupa sampai sekarang. Bisa diceritakan mungkin Pak? momen pertama itu di saat saya pertama masuk kerja ya, Pak. Di 7 tahun yang lalu? 7 tahun lalu. Oke. Di mana itu pas hari lahir saya, Pak. Oh, berarti Pak Nurdin masuk di perusahaan ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Oh, itu yang sangat berkesan. Berkesan, Pak. Itu spesial sekali. Spesial sekali. Tapi Pak Nurdin udah pernah ketemu sama owner? Belum pernah. Nanti panjang umur bisa ketemu sama Pak JK tuh nanti kan? Siap. Kan Pak Nurdin kerja di perusahaannya Pak JK, ya kan? Paling saya tunggu-tunggu itu, Pak. Oh, itu yang paling diimpikan, bagaimana bisa bersalaman, Selamat dan bertemu langsung dengan Pak JK. Pak JK, iya. Gitu ya? Nah, mungkin masih ada nih yang mau diceritakan nih Pak Nurdin, apalagi nih? Bagi saya, maksudnya begini, Pak, ya. Ya. Ketika kita bekerja di perusahaan besar ini, Oke. kita harus penuh dengan banyak tanggung jawab. Tanggung jawab, ya. Namanya juga kita manusia biasa, Pak. Ya. Kita tidak bisa bagaimana lah, Pak. Walaupun mungkin ada cemooh, ada apa ya? Ada di sekeliling kita yang tidak suka sama kita. Oh, pasti tuh, like Iya. and dislike pasti ada. Iya. Ah. Tapi saya tetap
maksudnya apa ya? Saya Ya. tetap apa namanya? Nggak peduli Pak dengan yang namanya begitu apa. Berarti Pak Nurdin ini memiliki prinsip. Iya. Apapun yang orang cerita, apapun orang bicarakan, saya tetap ada di prinsip saya itu. Bekerja dengan ikhlas. Karena ya bekerja dengan ikhlas, karena saya tahu Pak, menjadi seorang petugas keamanan itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah pastinya, karena memang ya, minta maaf ya. Iya. Kadang di luar sana banyak yang memandang sebelah mata pekerjaan ini, pekerjaan ini, ya. Tapi sebenarnya pekerjaan ini sangat-sangat memiliki tanggung jawab terhadap suatu pekerjaannya, karena kita adalah filter terakhir mungkin ya. Iya Pak. Ketika kalau ada apa-apa atau apa seperti itu ya, kita memang harus siap kita harus dengan ikhlas dan lain-lain. Oke, terakhir Pak, apa pesan-pesan mungkin buat teman-teman YouTube saya sebagai seorang Pak Nurdin, supaya teman-teman YouTube saya ini bisa dengar sendiri nih, bahwa tadi kan udah jelaskan harus ikhlas, kerja keras, terus apapun itu kita harus tanggung jawab. Mungkin ada lagi pesan-pesannya di podcast kita ini? Ya, apapun pekerjaan Anda, Apapun pekerjaan Anda, tetap semangat, berpikiran positif, berpikir positif, berusaha untuk keluarga. Wah, luar biasa kali ini bincang-bincang singkat kita sama Pak Nurdin, seorang tenaga keamanan dari Kala Toyota Bone. Ya, sukses terus Pak Nurdin, sehat-sehat terus. Saya doakan mudah-mudahan impiannya Pak Nurdin cepat bisa segera teraminkan. Thank you Pak Nurdin untuk waktunya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.